يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Adab yang pertama dan sebab terkabulnya doa yang pertama adalah al-ikhlasu lillah. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika berdoa. Ikhlas. Jangankan orang mukmin yang ikhlas ketika berdoa, orang kafir saja kalau dia ikhlas ketika berdoa minta kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah. Dan disebutkan di dalam Al-Qur'an, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Orang-orang musyrik, ya ketika mereka naik kapal di tengah lautan, ditimpa badai, kemudian mereka diambang maut, disitulah mereka ingat kepada Allah. Di situ mereka memurnikan peribadatan mereka hanya kepada Allah. Sebelumnya mereka beribadah kepada Allah itu dengan perantara, mereka ibadahi Lata, Uzza, Manat, ya. Tapi ketika mereka dalam keadaan genting, di situ mereka memurnikan ibadah dan permintaan mereka kepada Allah, dan di situ Allah kabulkan. Al-Quran menyebutkan demikian, ya. Hanya saja ketika Allah selamatkan mereka ke daratan, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun, ternyata mereka kembali berbuat syirik, ternyata mereka kembali kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir ketika dia memurnikan permintaannya hanya kepada Allah, Allah terkadang mengabulkan permintaan mereka. Apalagi orang mukmin kalau dia ikhlas dan tulus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Berdoalah, serulah Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan. Jadi boleh jadi doa kita tidak terkabulkan, kita harus tuduh diri kita terlebih dahulu, jemaah. Jangan-jangan saya tidak ikhlas berdoa, ya. Jangan-jangan saya berdoa ada udang di balik batunya, mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyebutkan doa kita kepada saudara kita tanpa sepengetahuan dia itu doa yang mustajab. Da'watul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya, doa kebaikannya, itu doa yang mustajab. Kenapa? Karena sudah dipastikan itu doa yang ikhlas. Dia tidak cari muka gitu ya, dia berdoa di hadapan orang yang didoakan, tidak cari muka gitu. Tapi dia berdoa tanpa sepengetahuan saudaranya, ini doa yang ikhlas, ya. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustajab kata Rasulullah SAW. Jadi adab yang pertama dan syarat terkabulnya doa yang pertama ikhlas. Yang kedua, an yabda'a bihamdin lillahi wathana'i alaihi thumma bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtimu bidzalik. Yang kedua adabnya adalah dia memulai, sebelum berdoa itu dia mulai dengan memuji Allah terlebih dahulu. Dipuji-puji Allah terlebih dahulu dengan nama-namanya, dengan al-asma al-husna, ya. Thumma bis salati ala nabi, kemudian salawat, baca salawat. Setelah memuji Allah kemudian bersalawat, kemudian baru mengucapkan doa permintaannya. Kemudian yang berikutnya ditutup dengan salawat juga. Jadi tahmid, mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah,
kemudian meminta kepada Allah, ditutup juga dengan salawat. Ini adabnya. Nabi pernah mendengar ada salah seorang sahabat yang sholat, dia berdoa dalam sholatnya, tapi dia tidak mengucapkan salawat. Ya, dia tidak mengucapkan salawat. Ya, biasa nanti akan disebutkan di sini salah satu tempat yang mustajab berdoa adalah di akhir sholat sebelum salam, di rakaat yang terakhir itu setelah tahiyat akhir sebelum salam, itu termasuk waktu yang utama untuk berdoa. Dan sebelumnya kan kita bersalawat, ya. Rasulullah mendengar laki-laki ini tidak bersalawat, maka dipanggillah dia. Ya, Nabi bersabda, ajjalah hadza. Ini orang ini, kata Nabi, dia tergesa-gesa dalam doanya. Artinya dia langsung minta tanpa memuji Allah dan tanpa bersalawat terlebih dahulu. Ini orang yang tergesa-gesa dalam meminta. Dipanggil laki-laki itu, kemudian dinasihati oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi wa thana'i alaihi. Kalau salah seorang di antara kalian salat, hendaklah dia memulai dengan tahmid, ya, dan memuji Rabbnya. Wal yusalli ala nabi, hendaklah dia bersalawat kepada Nabi. Tsumma liyad'u bima syaa, baru kemudian setelah itu dia berdoa. Ya, jika salah seorang di antara kalian hendak berdoa, maka hendaklah dia mulai dengan tahmid, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, baru kemudian dia berdoa, mengungkapkan doanya. Yang ketiga, al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Termasuk adab dalam doa, dan ini termasuk ibadah hati. Dan salah satu sebab terkabulnya doa adalah membulatkan tekad dalam doa, yakin dikabulkan. Ini harus ada dalam hati kita. Al-jazm fid du'a wal yaqin bil ijabah. Tekadnya bulat dalam doa. Jangan dia berdoa, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki. Jangan begitu. Ya Allah masukkan aku dalam surga jika engkau menghendaki. Ini tidak jazm dalam doa. Ya. Berdoa yang tegas. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, masukkan aku dalam surgamu. Ini jazm, al-jazm fid du'a. Kemudian yakin bil ijabah. Wajib dia meyakini Allah itu akan mengabulkan. Ya, terkadang doa kita tidak dikabulkan karena kita kurang yakin. Seolah-olah kita menyangka Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda, idza da'a ahadukum falyazim al-mas'alata. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah dia ya'zim, membulatkan tekadnya dalam meminta. Wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Jangan dia berdoa, kata Rasul, ya Allah berikanlah aku anugerahmu jika engkau menghendaki. Jika engkau mau, berikan aku anugerahmu. Jangan. Fa innahu la mustakriha lahu. Ya. Jadi Nabi melarang kita berdoa yang seperti itu. Harus membulatkan tekad dalam doa. Kemudian dalam hadis yang lain, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin Allah akan mengijabah, mengabulkan doa. Wa'lamu, dan ketahuilah bahwasanya annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai maksudnya mulutnya berdoa tapi hatinya seakan-akan tidak berharap dari doanya tersebut. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang lalai dalam doa.
lisannya mengucapkan Allah maghfirli, ya Allah ampuni aku, tapi justru hatinya memikirkan yang lain, mengharapkan yang lain, atau mengingat selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak butuh ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Yang keempat, adab yang keempat, al-ilhahu fid du'a wa 'adamil isti'jal. Memelas-melas, merengek-rengek dalam doa, ini termasuk adab. Salah satu sebab terkabulnya doa. Memelas-melas, merengek-rengek dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adamul isti'jal, dan tidak tergesa-gesa, mengharapkan terkabulnya doa itu segera setelah berdoa harus terkabul. Itu tergesa-gesa juga dalam doa. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan man yukthiru qar'a babil malik yushiku an yustajaba lahu. Siapa yang sering kali mengetuk pintu raja, maka hampir-hampir pasti dia akan dibukakan. Maksudnya di sini, siapa yang memperbanyak doa kepada Allah, maka pasti Allah akan mengabulkan. Ya, pasti Allah akan mengabulkan. Al-ilhah fil lughah, secara bahasa ilhah maksudnya adalah al-iqbal 'ala syai' wa luzumuhu. Ya, terus menerus pada sesuatu, wal muwadhabah 'alaihi, konsisten. Artinya jangan hanya sekali kalau minta itu. Jangan hanya sekali. Baru berdoa sekali kemudian merasa tidak dikabulkan, tidak berdoa lagi. Ini namanya orang yang tergesa-gesa dan tidak ada ilhah dalam doanya. Harus berkali-kali dan sering. Semakin sering semakin bagus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam sunnah, ini kalau berbicara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling tidak sunnahnya itu mengulang doa kita itu 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza da'a thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa meminta itu beliau berdoa 3 kali. Ya. Wa idza sa'ala thalathan. Beliau meminta sesuatu kepada Allah, beliau meminta mengulanginya 3 kali. Ini sunnah dalam doa. Ya. Misalkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini diulangi 3 kali. Diulangi 3 kali. Minta ampunan misalkan, Allah maghfirli, diulangi 3 kali, Allah maghfirli, Allah maghfirli, Allah maghfirli. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan juga, kana sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yad'uwa thalathan wa yastaghfira thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat senang beliau itu berdoa kalau meminta 3 kali dan minta ampun diulangi 3 kali permintaannya itu. Dalam hadis tentang seorang laki-laki yang dia safar, ya, ar-rajulu yutilus safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' faqala ya rabbi ya rabbi ya rabbi, ya, wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram fa anna yustajabu. Jadi ada dalam sebuah hadis Rasulullah mengisahkan tentang seorang laki-laki, dia safar, perjalanan jauh, badannya atau pakaiannya berdebu, ya, dia sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dia angkat kedua tangannya, ya, kemudian dia mengulang-ulang doanya, ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya mengulang-ulang doa ini termasuk ilhah, memelas-melas, merengek-rengek, yang termasuk salah satu sebab terkabulnya doa. Namun sayang laki-laki tersebut disebutkan dalam hadis, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, dia makan dari hasil yang haram. Wa mashrabuhu haram, dia minum dari hasil yang haram. Ya. Wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram,
pakaiannya dan semua yang dia gunakan untuk menutupi kebutuhannya itu bersumber dari yang haram, fa anna yustajab lah. Bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan bahwasanya salah satu penghalang terkabulnya doa adalah makanan dan minuman yang haram, pakaian yang bersumber dari yang haram. Ya, sekalipun sudah merengek-rengek, sudah ngangkat tangan, berdoa dalam keadaan safar. Orang yang safar berdoa itu termasuk doa yang mustajab. Doa orang yang mustajab itu doa orang yang safar. Dia mengumpulkan sekian banyak sebab-sebab terkabulnya doa, tapi gara-gara makanannya bersumber dari yang haram, minumannya bersumber dari yang haram, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya yang menjadi syahid dari hadis ini adalah merengek-rengek, memelas-melas, mengulang-ulang doa itu termasuk salah satu sebab terkabulnya doa. Baik. Berikutnya yang ke berapa? Yang kelima, hudurul qalbi fid du'a, menghadirkan hati ketika berdoa. Menghadirkan hati. Makanya jangan doa cepat-cepat. Doa itu dengan suara yang lirih, ya, penuh rasa harap dan butuh kepada Allah. Ya. Jangan seperti tadi yang kita sampaikan. Hanya lisan kita yang berdoa, tapi hati kita mengingat selain Allah. Seakan-akan, dan Allah melihat hati kita. Ini hambanya meminta, lisannya meminta, tapi di sisi yang lain Allah melihat hatinya berpaling kepada selain Allah. Makanya Rasulullah mengatakan tadi, innallaha la yastajibu du'an min qalbin ghafilin lahin. Sungguhnya Allah tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai. Ketika minta rahmat dari Allah, minta rizki misalkan, hati juga mengharap rizki dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika minta ampunan, hati juga harus mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum bayangkan ya, seseorang yang dia minta di hadapan seorang raja, dia minta kepada raja, ya, tapi mukanya itu menghadap ke yang lain. Seperti itulah gambaran orang yang lisannya minta kepada Allah, tapi di saat yang sama Allah melihat hatinya berpaling kepada selain Allah, mengingat yang lain selain Allah. Maka perlu menghadirkan hati ketika berdoa. Ya. Dan tidak bisa menghadirkan hati ketika berdoa kalau doanya itu cepat-cepat. Ya. Tidak tumakninah dalam doa. Yang berikutnya, yang keberapa? Yang keenam, ad-du'a fir rakha wasyiddah. Berdoa jangan hanya ketika butuh saja, ketika sempit, tapi ketika lapang juga kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu sebab terkabulnya doa. Kalau kita rajin berdoa kepada Allah ketika kita lapang, Allah akan kabulkan doa kita ketika kita susah. Nabi SAW bersabda, "Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb." Siapa yang ingin atau senang doanya dikabulkan oleh Allah ketika di masa sulit dan sempit, falyukthirid du'a fir rakha, maka hendaknya dia memperbanyak doa ketika dia berada dalam kondisi senang, lapang. Jangan hanya menjadi hamba Allah ketika butuh saja, ketika sempit saja. Kita juga hamba Allah ketika dalam keadaan lapang. Ya. Disebutkan bahwasanya salah satu penyebab Allah menyelamatkan Yunus bin Matta, Nabi Yunus yang kita tahu diuji oleh Allah, ditelan oleh ikan, dibawa ke dasar samudra. Disebutkan di dalam Al-Quran, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Andai kata Yunus itu dulunya bukan termasuk orang-orang yang minal musabbihin, banyak melakukan salat dan berdoa dalam salatnya, niscaya dia akan kekal berada selama-lamanya di dalam perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Itu kata Allah dalam Al-Quran.
Jadi di masa lapang tuh perbanyak doa. Nanti di masa susah Allah akan selamatkan kita. Yang ke 7, la yus'alu illallah wahdah. Ini termasuk sebab terbesar dikabulkannya doa. Kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah." Wahai nak, jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatannya mudah ini sabda Nabi ini untuk kita amalkan, padahal kita banyak melalaikannya. Buktinya kita banyak meminta kepada makhluk kebutuhan kita. Ya. Kita banyak berharap kepada orang lain. Padahal semestinya pertama kali yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun saja. Apapun kebutuhan kita, ya, yang kita minta pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ketika kita sakit, kita sering lupa pertama kali minta kesembuhan kepada Allah. Kita langsung ke dokter, berharap dokter mengobati dan menyembuhkan kita. Ini kalau ditimbang dengan sabda beliau ini, wa idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau minta kepada Allah. Terlebih dahulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak kelirunya dalam masalah ini. Ini termasuk kesempurnaan tauhid. Jadi semestinya sebelum ke dokter, sebelum minum obat, minta dulu kepada Allah, berharap dulu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Baru kita mengupayakan sebab-sebab yang disyariatkan atau dibolehkan. Yang ke-8, adamud du'a 'alal ahl wal mal wal walad wan nafs. Ini termasuk adab dalam doa, jangan pernah berdoa keburukan untuk keluarga, harta, anak atau jiwa. La tad'u ala anfusikum, kata Nabi, jangan berdoa, jangan sekali-kali kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, demikian pula untuk harta kalian, jangan didoakan keburukan. Wala tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajiba lakum. Karena boleh jadi ketika kalian menyebutkan kalimat yang buruk, ya, kepada anak kalian misalkan, dan bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anaknya ditimpa keburukan. Na'udzubillah. Kita sering mengatakan misalkan kepada sesuatu yang kita miliki, barang yang kita miliki ini barang sial. Bertepatan dengan waktu diijabahnya doa, akhirnya benar Allah menjadikan kesialan, Allah timpakan musibah dan bala. Na'udzubillah. Bandel sekali kamu anak. Ini benar jadi bandel anaknya. Na'udzubillah. Ketimbang menyebutkan kalimat-kalimat yang buruk seperti itu, kalimat yang positif. Mudahan kamu jadi penghafal Quran, mudahan kamu jadi ulama, mudahan kamu jadi anak yang berbakti. Dalam kondisi kita marah sekalipun misalkan, kita doakan dia kebaikan. Karena doa di puncak-puncak kesabaran itu termasuk doa yang terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9, khafdus sauti bid-du'a bainal makhafatati wal jahri. Melirihkan suara. Lirih ini maksudnya terdengar oleh kita namun tidak dengan suara keras, ya.
cukup terdengar oleh diri kita sendiri. Ini termasuk adab dalam berdoa. Tidak berdoa dengan teriak-teriak, berdoa dengan suara keras, seperti yang diamalkan oleh sebagian orang. Ya. Mereka berdoa keras-keras, bahkan sambil jingkrak-jingkrak berdoa, joget-joget, zikir dan berdoa. Na'udzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205. Al-A'raf ayat yang ke-55 dan 205 ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru' wa khufyah. Salah satu makna khufyah di sini adalah dengan suara yang khafi, yang tidak keras. Kemudian firman Allah juga dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil guduwi wal asal wa la takum minal ghafirin. Dan sebutlah, ingatlah, berzikirlah kepada Rabb kalian ya, pada diri kalian dengan penuh ketundukan, dan wa khifatan dunal jahri minal qawli, dengan suara yang tidak keras. Dunal jahr, tidak jahar. Dallat hadhihi al-ayah al-karimah, ayat ini menunjukkan bahwasanya anna al-amra fi ad-du'a al-wasat. Jadi ketika kita berdoa itu pertengahan, suara kita itu pertengahan. Wa huwa biqadri ma yasma'u ad-da'i nafsuhu. Dengan suara doa sekedar kita sendiri yang mendengarnya. Wala yasma'u ghairuhu, tidak sampai didengar oleh orang lain. Cukup dengan suara yang kita sendiri mendengarnya, tidak sampai didengar oleh orang lain. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Wa khifatan wa dunal jahri. Dan itu termasuk adab dalam doa. Kenapa justru disunnahkan atau dianjurkan berdoa dengan suara yang tidak jahar? Ibnul Qayyim menyebutkan annahu a'zamu imanan, karena itu menunjukkan kuatnya keimanan seorang hamba, terutama keimanan kepada nama dan sifat Allah As-Sami', Allah Maha mendengar. Jadi dia mengimani Allah itu Maha mendengar, jadi tidak perlu keras-keras. Annahu a'zamu fil adabi wat ta'zim, itu sesuai dengan sifat pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seseorang dia bicara keras-keras di hadapan raja, ini tidak beradab. Maka suara yang lembut, pelan, itu suara yang beradab, menunjukkan pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu ablagha fit tadarru' wal khusyu', dan ini lebih memungkinkan kita untuk memunculkan khusyuk di dalam hati kita dengan suara yang pelan. Dan yang paling penting adalah annahu ablagha fil ikhlas, dia lebih dalam dari sisi keikhlasan. Ya, daripada orang yang berdoa doanya keras-keras didengar oleh orang lain, ini rentan memunculkan riya, sum'ah. Tapi kalau orang berdoanya pelan-pelan, maka ini lebih dekat kepada keikhlasan. Annahu dalun ala qurbi sahibihi minallah, dan itu juga menunjukkan bahwasanya orang yang berdoa dengan suara pelan itu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak perlu teriak-teriak seperti manggil orang dari jauh. Ya. Ini katanya Ibnul Qayyim. Kemudian yang ke-10, al-i'tiraf bidzambi wal istighfari minhu wal i'tiraf bin ni'mati wasyukri wa syukrillahi 'alaiha. Adab berikutnya dan termasuk sebab terkabulnya doa adalah mengakui dosa, beristighfar dari dosa, mengakui nikmat yang Allah telah berikan,
dan mensyukurinya. Itu makanya dalam Sayyidul Istighfar ada unsur ini dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ya, dan seterusnya. Wa ana abduka, itu pengakuan semua itu. Allahumma anta rabbi, ini pengakuan. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta, pengakuan uluhiyah, engkau tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Khalaqtani, aku mengakui ya Allah, engkaulah penciptaku. Wa ana abduk, aku mengakui ya Allah, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku berada dalam perjanjian denganmu ya Allah, dan aku berjanji untuk taat kepadamu semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ini pengakuan akan nikmat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmatmu kepadaku ya Allah. Banyak sekali nikmatmu, tidak terhitung. Di satu sisi dia mengakui dosa juga. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui dosaku kepadamu ya Allah. Faghfirli, ampuni aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi dalam doa itu perlu kita mengaku, pengakuan di hadapan Allah. Ya Allah, saya banyak berbuat salah, saya kurang dalam berbuat ketaatan kepadamu, sementara engkau setiap hari memberi nikmat kepadaku. Ini perlu kita ungkapkan dalam doa. Dan ini termasuk adab dan salah satu sebab terkabulnya doa. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan Sayyidul Istighfar, yang kandungan Sayyidul Istighfar itu adalah sebelum memohon ampunan itu ada unsur pengakuan akan dosa dan pengakuan akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa yang mengucapkan Sayyidul Istighfar di pagi hari, ya, kemudian dia meninggal di hari tersebut sebelum mencapai waktu sore hari, ketika dia mengucapkan doa Sayyidul Istighfar itu dia dalam keadaan yakin, maka dia termasuk ahlul jannah, termasuk ahli surga. Siapa yang mengucapkannya di waktu petang, di waktu sore hari, dalam keadaan yakin sebelum sampai di waktu subuh, kemudian dia meninggal, maka dia termasuk ahli surga. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Yang berikutnya berapa? 11. Adab, termasuk adab adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ya. Para ulama mengatakan, Syekh Abdul Razak mengatakan dalam kitabnya Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fakama annaha qiblatun lil muslimin fi sholati, sebagaimana Baitullah Ka'bah itu adalah kiblat kaum muslimin dalam salat, fahiya qiblatun lahum fid du'a. Kiblat Baitullah juga menjadi kiblat mereka dalam doa. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud, istaqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bata fada'a ala nafarin min Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat Ka'bah, kemudian beliau berdoa keburukan bagi sebagian orang-orang kafir Quraisy. Kemudian yang berikutnya yang ke-12, raf'ul aidi fid du'a, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Ya. Karena disebutkan dalam hadis, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min ibadihi aw min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra khaibataini. Allah itu malu melihat hambanya mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian tangannya kembali dalam keadaan hampa. Itu Allah malu. Menunjukkan bahwasanya mengangkat kedua tangan ini termasuk adab dan salah satu sebab terkabulnya doa.
Karena menunjukkan kebutuhan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ke berapa? 13, al-wudu qabla ad-du'a in tayassara. Berwudu sebelum berdoa jika itu memudahkan, ya. Jika tidak menyusahkan, maka upayakan berwudu dalam keadaan suci kita berdoa. Ya. Nabi SAW pernah berdoa. Nabi sebelum berdoa beliau berwudu dulu. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya. Ya Allah, ampunilah Ubaid bin Amir. Ini doa Nabi. Kemudian alla ya'tadiya fid du'a. Tidak melampaui tidak berlebih-lebihan dalam doa. Berlebih-lebihan di sini maksudnya ada penjelasan para ulama, insyaallah nanti akan kita bahas. Contoh misalkan berdoa sesuatu yang tidak mungkin. Contoh misalkan dia berdoa, ya Allah angkatlah saya menjadi nabi misalkan gitu. Tidak itu doa. Panjang pembahasan terkait hal ini, insyaallah nanti kalau ada waktu kita bahas. Kemudian termasuk adab juga an yabda ad-da'i bi nafsihi idza da'a li ghairihi. Kalau kita ingin mendoakan kebaikan bagi orang lain, terlebih dahulu kita doakan diri kita kebaikan. Kita mulai mendoakan diri kita kebaikan, baru kita doakan kebaikan untuk orang lain. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW kana idza dzakara ahadan fada'a lahu bada'a bi nafsihi. Nabi SAW jika menyebut seseorang dan Nabi ingin berdoa untuknya kebaikan, beliau berdoa dulu kebaikan untuk diri beliau. Ya. Contoh misalkan ketika kita berdoa rahmat untuk orang lain, rahimahullah, maka kita mengucapkan rahimani wa rahimahullah atau wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati saya dan merahmati kalian. Itu kebiasaan para ulama seperti itu. Di dalam Al-Quran dicontohkan juga doanya Nabi Ibrahim. Ibrahim sebelum dia berdoa untuk kedua orang tuanya, dia berdoa untuk dirinya. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, ampuni orang-orang beriman. Jadi sebelum dia mendoakan orang lain, dia doakan dirinya dulu. Ini termasuk adab juga dalam doa. Kemudian berikutnya yang keberapa yang berikutnya? 16 an yatawassala ila Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Bertawassul menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Atau ini pertama, atau bertawassul menggunakan amal soleh yang sudah dia lakukan, atau bertawassul melalui doa orang yang soleh yang masih hidup dan hadir, ya, ada di hadapan, masih hidup ada di hadapan. Kalau sudah mati nggak boleh, ya. Atau dia masih hidup tapi tidak ada di hadapan kita. Contoh misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau ya Syekh Fulan, ya, Syekhnya ada di tempat di mana mungkin nggak tahu, sekalipun masih hidup, ini nggak boleh, ya, nggak boleh, dan termasuk kesyirikan dalam doa. Syaratnya adalah kalau kita minta didoakan oleh orang yang soleh, orangnya itu masih hidup dan dia hadir atau dihukumi hadir, dia ada di hadapan kita atau dihukumi seakan dia ada di hadapan kita. Contoh misalkan dengan telepon, ya Ustaz tolong doakan saya misalkan, itu boleh lewat telepon, ya. Jadi bertawassul ada 3 yang disyariatkan, menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifatnya. Contoh misalkan meminta rizki, ya Razzaq urzuqni, wahai Zat yang maha pemberi rizki, beri aku rizki. Itu bertawassul dengan al-asma'ul husna. Kemudian yang kedua, bertawassul menggunakan amal saleh. Setelah dia berinfak misalkan, ya Allah dengan infak saya ini tolong berikan saya tambahan rizki misalkan, ya.
atau minta didoakan oleh orang saleh yang masih hidup dan hadir. Berikutnya lagi sedikit. Yang keberapa berikut ini? 17, an yakunal mat'am wal mashrab wal malbas min halal. Tadi yang kita sebutkan. Wajib untuk memfilter diri, menjaga diri dari makanan, minuman atau pakaian yang haram, dari hasil yang haram. Kalau mau dikabulkan doa, jauhi makanan, minuman, segala sesuatu dari hasil yang haram, jauhi. Ya. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang laki-laki yang musafir, as'atha akbara, badannya berdebu, dia angkat kedua tangannya ke langit, dia berdoa merengek-rengek, ya Rabbi, ya Rabbi, namun ternyata wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sekalipun dia mewujudkan semua syarat-syarat terkabulnya doa atau adab-adab terkabulnya doa, semua dia wujudkan, tapi ternyata dia makan dari yang haram, tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.